Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan hasil-hasil pertanian, maka industrialisasi pertanian tidak dapat dihindarkan. Termasuk lahan yang tidak sesuai dengan daya dukung terpaksa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Termasuk diantaranya pemenuhan kebutuhan akan sayuran yang dibudidayakan pada lahan-lahan berlereng. Akibat budidaya pertanian yang tidak sesuai dengan daya dukung, terjadi beberapa kerusakan lahan, seperti erosi yang dapat mengancam keberlanjutan pertanian. Selamat datang di Virtual Field Trip mata kuliah Manajemen Kesuburan Tanah. Kesuburan tanah adalah kemampuan tanah untuk menyediakan air, udara, dan unsur hara untuk pertumbuhan tanaman. Guna mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lahan, maka perlu pengelolaan lahan yang optimal, manajemen yang tepat, dan tujuan kegiatan Virtual Field Trip ini adalah memberikan pengalaman kepada mahasiswa agar dapat melakukan manajemen. Bagaimana sih mengelola lahan secara tepat, baik secara praktis yang dilakukan oleh petani maupun secara teoritis berdasarkan teori-teori kesuburan tanah, sehingga budidaya pertanian yang dilakukan dapat berkelanjutan. Selain itu, perlu dilakukan upaya-upaya konservasi untuk mengawetkan tanah agar tercapai pertanian berkelanjutan. Selamat mengikuti kegiatan Virtual Field Trip. Saya perkenalkan, nama saya Miftahul Ulum, umur 39, dari Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Wisata Batu. Komoditas yang ditanam? Untuk saat ini saya menanam komoditas kentang, sawi, sama wortel. Seberapa lama Pak menjadi petani? Saya bertani mulai tahun 2010 sampai sekarang, kurang lebih 11 tahun. Luas lahan yang dimiliki? Luas lahan yang kami usahakan kira-kira 4,5 hektar. Kalau boleh, pendapatan rata-rata per bulannya? Rata-rata pendapatan per bulan di kisaran 35 sampai 50 Juta. ya. Kesuburan tanah secara fisika dapat dinilai salah satunya dari tingkat kegemburan tanah. Menurut Bapak, tanah di lokasi sini masih gembur atau tidak? Kalau di sini rata-rata masih bagus, tanahnya gembur dengan istilahnya tanah berpasir, masih gembur. Cocok mboten Pak dipakai untuk tanaman dulu? Untuk tanaman hampir semua komoditas yang kita pernah usahakan sangat bagus. Tapi mayoritas tetap tanam kentang sama wortel sama sawi. Padahal kalau mau untuk tomat, untuk cabai, untuk brokoli, untuk terong, paprika, itu bagus sekali. Kalau Bapak, ini kan tanahnya masih gembur, terus Ya. upaya yang dilakukan agar tanahnya terus gembur?
Apa ada pengolahan lahan sebelum tanam? Setiap mau tanam kita adakan pengolahan lahan. Kita adakan penggemuran dan pemupukan. Pak, bagaimana tanah yang gembur itu? Ya, jadi kalau kita lihat lagi materi tentang tekstur, ya, ada struktur, ada konsistensi. Jadi tanah yang gembur itu kalau dari strukturnya dia cenderung remah, ya. Tapi ada juga remah itu kalau yang sudah diolah. Tetapi ada juga kalau kita gali di lapisan kedua yang dia belum diolah, biasanya strukturnya bentuknya gumpal membulat. Nah, itu nanti kalau dipegang, ya, kemudian dicek konsistensinya, dia mudah pecah, ya, tidak terlalu teguh. Itu adalah definisi tanah gembur. Kemudian kalau dari teksturnya, dia cenderung berpasir, ada debunya, ya, lempung berdebu, arahnya ke sana. Pengaruh tanah gembur ke kesuburan tanah itu bagaimana? Oke, jadi kalau komposisi ideal bagi pertumbuhan tanaman, kita ingat ada 45% mineral, kemudian air dan udara masing-masing adalah 25% dan 5% bahan organik, maka tanah gembur bagi kesuburan tanaman itu bagus, ya, karena dia kalau itu tanamannya berupa umbi, ya, misalnya kentang atau wortel, dia tidak menghambat pertumbuhan, ya, dia bisa berkembang bagus. Namun ada kekurangannya, dengan teksturnya yang cenderung lempung berdebu tadi, strukturnya remah, itu mudah lepas sehingga rawan terjadi erosi. Secara kimia, kesuburan tanah dapat dinilai dari beberapa indikator. Di antaranya adalah kandungan hara yang ada di dalam tanah, pH tanah, juga dari indikator pertumbuhan dan produksi tanaman. Bapak aplikasi pupuk kandang gitu ya? Iya, saya aplikasi di setiap mau tanam. Untuk kentang itu kurang lebih 500 karung. Mungkin kalau di tonase 15-20 ton. Kalau di sawi kurang lebih 250 karung, separuhnya dari tanaman kentang. Kalau untuk wortel, kalau setelah kentang kita gak pupuk, tapi kalau setelah wortel mau kita wortel lagi, itu masih 250 karungan. Ya, per hektar. Berarti menurut Bapak pupuk organik itu penting ya Pak? Ya, sangat penting Pak. Kalau pupuk anorganik? Kita pakai juga, tapi dengan dosis yang enggak sebanyak pupuk kandang. Kalau untuk kentang kurang lebih 1 ton per hektar, untuk sawi 7 kuintal, untuk wortel 5 kintal per hektar. Dosisnya itu setiap tahun apakah meningkat atau sama terus? Selama ini masih sama Mbak. Kalau kita mau meningkatkan biasanya jenis pupuknya aja yang kita ganti-ganti. Jenis pupuk yang digunakan NPK. Kalau untuk kentang kita pakai campuran ZA, SP, sama NPK. NPK-nya kita pakai Nitroposka. Kalau nggak gitu yang dari Yara kayak Mutiara gitu. Tapi rata-rata Nitroposka yang seimbang itu 16-16-16. Bagaimana kriteria tanah yang subur secara kimia? Ya, teman-teman mahasiswa, seperti yang kita telah pelajari bersama bahwa tanah yang subur secara kimia utamanya adalah kaya akan unsur hara, kemudian pH-nya netral, dan kapasitas tukar kationnya tinggi. Dalam hal ini di atas 35% atau bahkan di atas 50%. Nah, ini sebagai salah satu contoh lahan di sekitar saya ini, di mana tanahnya berasal dari abu vulkanik, gunung berapi, sehingga masih relatif subur. Upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga atau meningkatkan kesuburan tanah? Banyak upaya yang harus kita lakukan untuk menjaga kesuburan tanah supaya produksi tanaman tetap tinggi
Yang pertama tentu saja menjaga ketersediaan unsur hara bagi tanaman, baik melalui penambahan nutrisi dari luar seperti pupuk, organik maupun anorganik, juga bisa melalui pengembalian sisa panen untuk mengembalikan unsur hara yang diserap oleh tanaman. Jadi Bapak menyampaikan pemupukan, cara pemupukan yang baik itu seperti apa? Nah, cara pemupukan kita perlu melihat kondisi lahannya, ya. Yang pertama, pemupukan bisa melalui disebar di sekitar tanaman, terutama untuk mempercepat unsur hara itu bisa diserap oleh tanaman. Bisa juga dibenamkan ya melalui terutama untuk tanah-tanah yang kondisinya basah, itu kita hindari pemberian disebar supaya tidak cepat hilang menguap. Bisa juga dibenamkan di sekitar perakaran tanaman agar lebih cepat diserap oleh akar tanaman. Dan yang ketiga, bisa juga kalau pupuknya bentuknya cair ya, bisa dilarutkan kemudian diberikan melalui irigasi, pengairan ataupun disiram ke lewat daun. Terkait dosis pupuk, seharusnya bagaimana dosis yang diberikan? Pemberian dosis pupuk kita perlu melihat berdasarkan satu kebutuhan tanaman ya. Kemudian yang kedua adalah kondisi tanah ya. Terutama yang utama ini adalah kondisi tanah di mana unsur hara yang paling sedikit jumlahnya itu yang sebaiknya ditambahkan. Kenapa? Karena kita bisa melihat dari hukum minimum Liebig bahwa faktor pembatas pertumbuhan tanaman itu dari unsur yang jumlahnya minimum. Evaluasi kesuburan tanah secara biologi, salah satunya menggunakan indikator organisme tanah, baik makro maupun mikro. Cacing tanah merupakan organisme makro yang sering dijadikan indikator kesuburan tanah. Kalau cacing, Pak, di lahan Bapak masih adakah cacing tanah? Cacing masih ada, Mbak. Biasanya kalau habis dipupuk gitu, cacing banyak yang di pupuknya itu. Di pupuknya. Menurut Bapak, cacing itu berguna atau enggak, Pak, untuk tanah? Kalau selama ini cacing nggak pernah mengganggu, Mbak. Kalau untuk hama tanah itu orong-orong sama embuk. Istilahnya uret itu, uret sama orong-orong. Bagaimana tanah yang subur dari segi biologi tanah? Nah, kalau kriteria tanah yang subur berdasarkan biologi tanah, yang pertama karena hubungannya dengan organisme yaitu biologi, kita bisa menjumpai sebagai contoh adalah tanahnya warnanya gelap ya, itu kaya akan bahan organik. Yang kedua adalah organisme tanah. Di sini utamanya adalah cacing tanah. Kalau kita melihat banyak cacing atau kotoran cacing di permukaan tanah menunjukkan bahwa cacing tanah banyak tersedia di situ dan pastinya tanahnya relatif subur. Seberapa penting cacing tanah itu terhadap kesuburan tanah? Nah, pentingnya cacing tanah untuk kesuburan tanah itu yang pertama adalah untuk mendekomposisi bahan organik sehingga unsur hara yang ada di dalam bahan organik itu bisa terlepas dan diserap oleh tanaman. Yang berikutnya adalah untuk membuat lubang atau pori tanah yang berfungsi untuk udara ataupun resapan air, sehingga apabila ada air hujan yang turun, airnya bisa banyak meresap ke tanah sehingga bisa digunakan oleh tanaman. Upaya apa sih Pak yang bisa dilakukan untuk menjaga atau meningkatkan kesuburan tanah secara biologi? Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesuburan tanah secara biologi tentu saja yang pertama adalah menyediakan makanan bagi organisme tanah melalui penambahan bahan organik. Nah, kita perlu memilih bahan organik ya, terutama yang bisa saja kombinasi antara kualitas tinggi dengan kualitas rendah, di mana yang kualitas tinggi itu bahan organiknya cepat terdekomposisi sehingga bisa disenangi oleh organisme tanah.
Kemudian menjaga lingkungannya, dalam hal ini kelembapan tanah, yaitu jangan sampai tanahnya kering agar aktivitas organisme tanah tidak terganggu. Kalau dari pertumbuhan tanaman Bapak sendiri, antara musim hujan sama musim kemarau itu ada perbedaan nggak, Pak? Ada Mbak, kalau pertumbuhannya bagusan musim hujan, tapi kalau produksinya bagus musim kemarau. Jadi kalau untuk kentang, untuk sawi, biasanya kalau musim hujan itu cenderung cuma tumbuh tapi nggak berbuah gitu, buahnya lama. Kalau orang bilang nggak ngendok kalau sawi itu, nggak ngekrop gitu Mbak. Tapi kalau untuk kentang musim hujan itu produksinya juga nggak sebagus musim kemarau. Rata-rata kalau musim hujan 20-30 ton, tapi kalau musim kemarau maksimal pernah ada yang sampai 40-50 ton pernah ada. Kalau hama penyakitnya sendiri, musim hujan dan musim kemarau? Hama penyakit, kalau penyakit itu musim hujan banyaknya. Tapi kalau hama musim kemarau, kayak trip, itu keluarnya kalau musim kemarau. Laler itu kemarau. Tapi kalau hama, fungi itu, jamur itu musim hujan. Jadi aplikasi pestisidanya lebih banyak di musim Hujan. Jadi kalau aplikasi pestisida bisa 2 hari, 3 hari sekali kalau untuk kentang, kalau musim hujan. Tapi kalau musim kemarau, seminggu sekali, 10 hari sekali bisa. Kalau produksi Pak, dari tahun ke tahun produksi tanaman jenengan itu tetap stabil atau ada penurunan atau peningkatan? Stabil rata-rata ya di kisaran itu tadi Mbak, 20, 25, 30 itu. Biasanya yang produksi maksimal itu kalau kita ganti bibit, bibitnya masih generasi 2, G3, itu biasanya yang maksimal. Itu kalau ditanam 2-3 kali juga sudah turun. Bapak ini kan Bapak nanam di lahan-lahan yang agak miring. Ya. Gitu. Pernah ada kejadian erosi mboten Pak? Erosi ada juga Mbak, tapi nggak begitulah. Karena rata-rata kan kebanyakan di terasi ring gitu, kalau yang kemiringannya di atas 75 gitu biasanya di terasi ring sama orang-orang. Kalau lahan-lahan rata gitu kita nggak pakai terasi ring. Kalau dilihat itu sekitar itu kan ada yang miring-miring masih ditanami gitu. Kalau menurut Bapak seperti itu berbahaya atau bodoh? Kalau miringnya terlalu harusnya berbahaya itu Mbak, karena bisa longsor, bisa kayak tadi ya erosi juga. Tapi rata-rata di sini sudah kepemilikan SHM itu Mbak. Jadi kalau untuk lahan hutan orang sini udah tidak berani karena di bawah tahura, bukan di perhutani lagi. Kalau perhutani bisa alih lahan kayak gitu ditanami dulu. Kalau tahura tidak boleh sama sekali. Jadi kita yang kita tanam murni khusus punyanya warga. Kalau kita lihat daerah sekitar sini, ini kan budidayanya di lahan berlereng. Adakah bahaya atau resiko untuk budidaya di lahan berlereng semacam ini? Ya, seperti tadi saya sampaikan, dengan struktur remah dan lempung berdebu tadi teksturnya, sehingga dia mudah lepas. Ya, seperti 2 tahun lalu ada erosi angin, sangat-sangat berpotensi erosi. Apalagi kalau kita lihat di belakang saya ini curam sekali, kemudian terasnya itu gulutannya malah searah lereng, itu berpotensi erosi lebih besar. Tetapi ingat, erosi itu nanti bisa ditekan dengan cara penutupan lahan sepanjang tahun. Jadi asal vegetasi itu selalu tertutup di lahan itu sepanjang tahun, tidak ada masa jeda, ya, itu akan dapat ditekan erosinya. Kalau dari segi infiltrasi air atau neraca air secara umum? Ya, tanah dengan kondisi seperti di sini bisa dikatakan potensi erosinya, potensi infiltrasinya tinggi, sehingga nanti kalau ada air hujan dia akan masuk ke dalam tanah. Dengan catatan tindakan konservasi dilakukan dengan
benar. Penutupan tanah juga dilakukan dengan benar. Ingat tadi, teksturnya lempung berdebu dengan struktur remah itu mudah lepas. Upaya tadi kan Bapak sampaikan kalau pernah ada erosi gitu. Upaya yang dilakukan untuk mencegah erosi atau longsor itu yang sudah pernah Bapak lakukan? Biasanya penanaman itu Mbak, cuma penanaman pohon gitu ya. Upaya konservasi yang dapat diterapkan oleh petani yang menanam di daerah sekitar sini? Satu saja, jadi kalau AA di belakang itu sudah betul, cuma nanti yang dikoreksi adalah bagian-bagian antar teras, peralihan dari teras atas ke bawah, itu diberikan penguat teras, tanaman penguat teras. Karena kalau terekspos seperti itu, nanti kena pukulan air hujan, mudah sekali terjadi erosi, dan kalau dalam jumlah besar bisa berpotensi longsor. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya menurut Bapak, kesimpulannya lahan Bapak ini masih dalam kategori subur atau sudah mulai berkurang kesuburannya? Kalau kesuburannya kayaknya masih Mbak. Biasanya menurunnya itu malah faktor cuaca mungkin. Jadi kalau waktunya hujannya ekstrim sekali kayak gitu yang mempengaruhi kesuburan tanah. Upaya yang perlu dilakukan oleh petani yang membudidayakan tanaman semusim semacam ini Pak untuk menjaga kesuburan tanah secara komprehensif. Ya. Secara teknis. Upaya yang perlu dilakukan oleh petani dalam upaya untuk menjaga kesuburan tanah di lahannya, yang pertama adalah sebisa mungkin mengembalikan sisa panen yang tidak terpakai, ya, baik nanti sebagai pupuk hijau ataupun sebagai pupuk organik lainnya, bisa difermentasi, dikomposkan, kembalikan ke lahan agar unsur hara yang diserap oleh tanaman tersebut kembali lagi ke tanah. Yang kedua adalah kita perlu terus memonitor ya kondisi kesuburan tanahnya. Dalam hal ini bisa kita lihat yang paling mudah adalah pH tanahnya. Apabila pH tanahnya masih tergolong netral ya, maka unsur hara akan tetap banyak tersedia. Kemudian penambahan pupuk organik perlu tetap terus dilakukan karena sisa panen saya kira masih belum cukup untuk mengganti unsur hara yang diserap oleh tanaman, sehingga penambahan pupuk organik tetap dilakukan. Yang berikutnya adalah kita lihat kondisi. Kalau kondisinya itu tanah-tanah pada yang berasal dari abu vulkanik di mana P tersedianya rendah, kita perlu menambah unsur hara terutama pemupukan P ya. Kemudian bisa juga penambahan pupuk-pupuk anorganik lainnya dalam jumlah yang lebih sedikit untuk menjaga keseimbangan unsur hara. Demikian rangkaian virtual field trip praktikum mata kuliah manajemen kesuburan tanah. Semoga dapat memberikan pengalaman bagaimana cara menjaga kesuburan tanah pada lahan-lahan berlereng untuk budidaya tanaman sayuran. Sampai ketemu pada field trip berikutnya.